Selamat datang di Ide Garasi. Asik. Ya, kita balik lagi di Ide Garasi kali ini. Podcast Ide Garasi. Ide Garasi kali ini gua ditemenin sama bintang Eduarda. tamu. Dan ada bintang tamunya. Apa sih sebutannya kalau itu lo? Zodiak sentris. Zodiak sentris. Miss Zodiak sentris. Enggak Madam jadi. Zodiak sentris. Jadi malam ini kita kedatangan bintang tamu ada Kak Kiki Anisha. Tepuk tangannya dong. Dan tema malam ini kita akan ngebahas soal zodiak. Gue penasaran juga sama zodiak juga. Penasaran gua orang yang Percaya, tapi percaya. agak Percayalah kepada Allah yang Maha Esa. agak Agak. tapi enggak ya gimana? Kok Mike nggak dengar nih? Iya kan? Teman-teman kalian tidak melihat ada perubahan di sisi Shumanjaya Manjai. Zodiak lo apa sih? Leo. Oh Leo ya? Oh Leo, kenapa Leo? Enggak kenapa. Enggak serius Leo kan? Leo, ya nggak apa-apa. Cocok nggak sama kok cocok sama gimana sih? Leo tuh Kepribadian Leo Leo tuh tuh seperti Leo apa? Leo tuh cocok cowok atau cewek? Maksudnya cocoknya sama cowok. Enggak, maksudnya Leo tuh lebih cowok banget apa cewek banget? Bisa gitu nggak sih? Nggak bisa lah. Kok lo tahu sih? Ya mereka aja tuh tahu, anak kecil juga tahu. Yang mana bisa Leo bisa cocok Enggak, cowok selama atau ini cewek? Yang di bayangan gue Leo tuh cowok banget gitu. Karena singa. Oh, kalau kayak gitu. Karakter itu karakter cowok banget yang bayangan gue. Kalau gitu berarti lo bisa bilang Virgo tuh cewek banget gitu. Bisa. Tapi lo tuh nggak Virgo tuh sebenarnya maskulin. Berarti kan lo nggak bisa bilang Leo itu maskulin. Oh, Iya nggak sih? Maskulin nggak? Maskulin. Lo maskulin nggak? Lo ngerasa lo maskulin nggak? enggak lagi. Pantesan lo ada keraguan ya. Tapi emang Leo maskulin? Nggak bisa dibilang maskulin atau feminin sih sebenarnya. Cuman karakteristik Leo tuh biasanya lo mau tahu ya soal percintaan dulu kah? Atau karakter secara general atau apa gitu? Karakternya Leo itu mereka ambisius banget. Mereka self-centered banget gitu. Itu biasanya kelihatan tuh Leo tuh kadang ada rasa yang ini ya yang kelihatan banget gitu ya. Dia tuh ada rasa dominan. Pertanyaan tuh lo tanya dulu baru masuk ke Leo. Kita masa langsung tiba-tiba opening langsung Leo. Gue telanjang deh. Jangan dong. Nggak, ini serius. Jadi Kak, minat awal menekunin hal-hal yang berbau zodiak itu dari mana? Minat awal ya. Minat Kalau awal. awal itu karena sebenarnya ilmu astrologi atau zodiak itu tuh ilmu yang paling lama sebenarnya, termasuk salah satu ilmu paling lama di dunia. Gitu makanya sangat menarik sih sebenarnya untuk dibahas. Gitu. Oh. Dari zamannya tadi lo Babilonia. Dari zaman Babilonia. Babilonia 3000 sebelum Masehi gitu. Apa? Langsung pertanyaan lagi ya? Ini kan dari jawab. Cepet banget. Baru kita begitu ngebahas soal Ya, zodiak. Ini kan opening dulu. Apa sih yang seru? Hal-hal yang orang awam tuh nggak tahu tapi benar-benar menurutmu tuh asik. Ya pertama karena sejarahnya sih. Sejarah pasti kan lo bingung kan kenapa sih ada zodiak gitu. Oh, Kenapa gitu, sih bener. manusia tuh bisa diklasifikasikan dari sebuah kayak lo lahir nih tiba-tiba selain agama ya karena itu turunan gitu kan. Terus lo langsung lahirnya tanggal berapa, bulan apa? Udah zodiaknya Cancer ya gitu. Lo pasti kan bingung kan itu terjadinya karena apa gitu loh. Tapi setelah lo telaah lagi ternyata setelah lo baca sejarahnya gitu ya, itu tuh bisa kemana-mana gitu. Lo bener-bener jadi bisa memahami sebenarnya ya pada intinya mau lo percaya zodiak atau nggak percaya zodiak, lo jadi bisa memahami sifat karakteristik manusia gitu, filosofis sebuah sifat dan karakteristik manusia itu sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya tuh emang lo terlahir di bulan ini ya udah karakter lo berarti seperti ini gitu. Karena itu kalau udah ditentuin tuh. kalau kepercayaan orang Yunani kuno ya, mereka tuh percaya kalau misalkan sejak kita lahir tuh
pergerakan planet, bintang itu tuh mempengaruhi sifat, karakteristik manusia sampai masa depan lo gitu. Menarik. Gitu. Makanya itu menarik Makanya banget. itu ada sun, moon gitu ya, risingnya ya. Terus kayak apa namanya? Kalau gue sih sebenarnya gini sih, benang merahnya ya. Itu tuh sebenarnya menjadi menarik karena ilmu zodiak itu tuh kayak adalah upaya gitu loh. Upaya manusia tuh memahami hubungan antara langit dan bumi gitu. Apa sih hubungannya ini gitu. Sampai terjadi sifat manusia itu sendiri gitu. Menurut kamu nggak? Menurut kamu ya zodiak red flag itu zodiak apa? Langsung ngomongin Langsung red flag. Lo jujur aja sebenarnya kalau lo mau curhat gitu. Lo lagi dekat sama zodiak apa? Soalnya kan ini pertanyaannya kita langsung bikin sendiri aja gitu ya. Ini nanti keburu tidur orang-orang ini. Udah malam ya soalnya. Iya. Udah Gimana? pagi juga. Bukan soal kita yang nonton, kasihan. Iya. Mereka Kita pasti sih nonton ada yang bertanya. karena gitu yang nonton ya. pasti kan akan seru kayak wah ini nih benar-benar gitu. Yang paling baik, paling red flag, paling ini itu. Zodiak versi zodiak menurut kamu yang red flag. 3 zodiak deh. Red flag. Red flag itu loh. Red. Lampu sama ini Sebenarnya sih gue nggak bisa merah. ngomong red flag zodiak apa sih gitu. Cuman kalau dari personality gue sebagai seorang Capri gitu ya, Wah, Capri. gue tuh entah kenapa agak susah cocok gitu sama orang-orang sorry banget nih tapi ya yang berzodiak Cancer. Ada Tapi nggak itu kan Ada personal nggak di dari sini gue, Cancer? personal dari Iya, gue iya. kan. Lu pasti punya juga personal Iya. apa yang lo nggak suka dari zodiak. Misalnya lo dari 12 Leo, zodiak itu lah. Leo lo gitu. nggak nyambungnya sama ini ada. Iya, gitu. kalau yang banyak diomongin kan katanya Gemini kan Public enemy. public enemy, red Padahal flag. tidak Tapi ya? buat gue Gemini tuh selalu jadi bestie gue gitu. Oh, jadi tergantung. Jadi itu nggak valid. Oh, jadi tergantung lo ketemunya sama si Gemini tuh ketemunya sama siapa jadi baru nyambung gitu. Iya, kalau gue sebagai seorang Capri, gue agak kurang cocok sama Cancer misalkan, atau gue agak kurang cocok sama Sagittarius misalkan gitu ya. Udah sekretaris. Enggak. Iya gitu, Taurus mungkin. Tapi itu akurat nggak sih? Maksudnya lo akan ketemu orang yang Cancer, emang udah pasti nggak cocok kali? Atau Nih, emang dari ada- gini deh, dari lo Leo, yang red flag menurut lo apa? 3? Yang lo kayak nggak nyambung nih sama nih orang ini dari Atau lu segi pernah ngomong punya atau segala pengalaman macam. nggak gitu kali ya? Bang. Duh, ya gila ini dia masuk aja tuh viewersnya langsung nambah. Keluar lagi kan. Tapi lo mungkin punya pengalaman kan? Iya kayak lo nggak cocok sama yang menurut lo, oh gue nggak nyambung nih sama dia gitu. Gue nggak tahu, gue nggak. Dia nggak pernah nanya Mantan lo, apa. mantan lo zodiak ya? Aduh, Iya banyak kak, lagi. short term memory loss lagi dia. Nggak, emang gue nggak pernah merhatiin orang dari Zodiak. jadi gue nggak pernah tahu tuh Dari apa dong yang lo perhatiin? dari. Terus Bentuk gimana? tubuhnya. Apa kekayaannya? Kekayaannya. Kekayaannya, oke. Kan nggak apa-apa dong. Nyari cewek kan dari kekayaannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ada yang sebut. Tahta. Manjalita. Manjalita. Tapi nggak, tadi gue tanya. Tapi itu akurat nggak lo kalau ketemu Cancer tuh kayak udah pasti nggak cocok nih. Maksudnya ngobrol pun nggak nyambung. Nggak juga. Nggak. Karena kan itu ada klasifikasinya lagi ya, yang tadi gue bilang ada Banget ya? sun, moon dan rising yang bisa mendukung gitu loh sifat tersebut dari seseorang. Cuman yang lucu tuh gini, banyak temen gue yang bilang kayak, gue nggak percaya sama zodiak karena emang gak ada bukti empiris gitu kan. Cuman kalau gue tanya gitu, mantan lo tuh zodiaknya apa? Kemarin terakhir gue sama Scorpio gitu. Oh berarti lo cocok sama Scorpio? Oh enggak gitu. Tapi mereka bilangnya mereka nggak percaya. Tapi gue udah 3 kali ketemu sama Scorpio, gue nggak cocok gitu. Jadi sebenarnya sama kan? Maksudnya tuh bottom line-nya tuh lo bisa, bahkan orang yang nggak percaya bisa menggeneralisasikan itu gitu. Berarti bisa jadi karakter, kan gue Leo nih. Bisa jadi gue Leo, karakter gue bisa beda juga dong sama Leo yang lain. Oh bisa banget, Oh, iya? bisa banget. Oh ya tapi aku percaya itu.
Bisa banget. Kayak aku percaya kayak misalnya aku Gemini tapi aku beda sama Gemini yang lain gitu. Bukan berarti red flag-nya atau good flag-nya ya. Good flag. Mana ada good flag. Good flag itu apa sih? Red flag, biasanya red sama blue gitu ya. Ini red flag sama good flag. Maaf guys, udah malam. Lo mau sekali nama Lanjut. Frisian flag gak? Itu boleh. Lanjut. Nah, berarti yang bikin ngebedain orang tuh apa? Kayak gue tuh Leo kayak gini, nah orang Leo tuh kayak gini. Beda, maksudnya itu yang bikin bedanya tuh karena apa? Dari moon sama Ya itu rising kan? elemen lo. Pertama kayak dari sun lo dari sun lo udah pasti si Leo kan, moon lo dan rising lo dan Venus lo itu bisa mendukung perbedaan antara yang lo bilang Leo satu dan Leo lainnya gitu. Kemarin dia ngomong, dia sama gue dia bacain kayak gue Gemini, tapi moon gue Aquarius, rising gue Capri. Jadi itu bisa membedakan kayak cara mencintai gue tuh Aquarius, cara gue bekerja Capri gitu ya kak? Yang kemarin kamu bacain. Kebalik ya? Loh, kemarin kamu ngomong gitu. Lu dari sebanyak itu yang gue ngomong, yang lu tangkep itu. Panjang banget lagi kemarin dia ngomong. Duh anjir, capek banget sih gue nih. Besok-besok gak usah nanya lagi sama gue deh. Tapi kan Kayak ilmu gue nih udah gue pupuk dari SMP tuh ketemu sama dia tuh kayak Gak nyambung ya, gak masuk. Sama ini. aku kebalik apa enggak? apa? Rising atau moon? Rising Nah, moon itu tuh. nih sebelum ngomongin rising moon, Nah, rising tuh apa? Nah. Moon itu apa? Gua nggak ngerti. Iya. Ngomong dari tadi berdua ngomong rising moon, rising nih, rising. Ngomong rising. Moon tuh moon. Coba apa Ya, rising moon tuh beneran apa? bulan. Iya bulan kan. Rising itu tuh bisa dikatakan sebenarnya sebagai topeng. Manusia tuh punya topengnya sendiri-sendiri gitu. Cuman banyak yang bilang kalau rising itu bukan elemen penting dalam sebuah sifat manusia, tapi menurut gue justru rising dibandingkan sun itu lebih dominan Ini gitu. apa lagi? Sun tuh apa? Sun tuh adalah Bisa dengerin zodiak ini Zodiaknya. loh, tuh zodiak pertama Leo. lo gitu. Hmm. Lo Leo nih, berarti sun lo Leo gitu. Oh gitu ya. Rising itu adalah topeng lo, cuman sebenarnya menurut gue rising itu adalah yang lebih dominan dibandingkan si sun-nya itu gitu. Nah kalau moon tuh how you perceive feelings. Jadi moon itu lebih ke perasaan lo, sensitivitas lo gitu. Oh kebalik dong gue tadi. Dan cara tahu Kalau cara mencintai orang, love language itu biasanya Venus. Iya. Venus. Cara kerja itu Mars gitu. Jadi emang banyak klasifikasinya gitu. Nah, lu kalau kita cara tahu risingnya dia itu apa gimana? Dari mana? Dari tanggal lahir lo, jam lahir lo lahir di mana. Lo kalau nggak salah itu lahir emang di Venezuela kan. Kan, Kalau Zimbabwe. itu jam pengaruh juga. Dia mengaruh dong. Kalau nggak ada jam, gue nggak bisa tahu gitu. Dan di mana juga berpengaruh. Dia berpengaruh. Kan ada yang di bidan, ada yang di maksudnya kan Bukan bisa di kan situnya Joy. di maksudnya di mana? Ayo lanjut. Lo harus membuat gue terlihat lebih pintar daripada ini. Enggak ya gitu maksud loh, gua. Joy. Di mana itu apa maksudnya? Di mana tuh apa? Iya daerahnya Jakarta. Manado. misalkan. Iya. Itu. Masa sampai Kan sekarang? daerah itu kan apa ya, ada bintang bujur barat auti gue pokoknya itulah gitu. Oh dari Itu. daerahnya, oh itunya ya apa? Apa sih namanya guys? Apa sih mata anginnya ya? Iya, gitu. Dari situ di Jakarta tuh ada di mana gitu. Oh, gua ngerti bukti. Iya gitu. Oke, sekarang kita bahas. Tunggu, belum ya? Moon apa Masih ya? ada moonnya Moon itu lagi. sensitivitas, perasaan. Dari mana taunya? Ya, Kan itu kalau tadi, juga. nah kalau tadi kan rising itu kan dari jam lahir. Itu juga. Lo ketika gue Oh, Moon tahu juga jam kayak gitu? lahir lo Ah. dan tanggal lahir lo, gue bisa langsung membaca semua chart lo. Gitu. Ada. Bisa baca chart. Iya, gue nggak bisa baca garis tangan lo, gue nggak bisa baca kartu tarot, tapi gue bisa baca chart. Oh. Tuh kan jadi lupa gue mau nanya apa. Gitu. Sifat-sifat zodiak. General. General aja, general. Yang kamu mau tahu? Leo deh. Ya Leo boleh. Serius banget. Iya, coba gua Kan tadi udah gue jelasin, Joy. Iya, Leo kan udah Lu nggak ambisius, nyimak. baik hati. Gini deh. Gemini. Gini deh, gue Sagi, daripada lu tanya Sagi, satu-satu, ya kan, Scorpio. gue mengklasifikasikan dari 3 bagian deh ya. Itu ada yang namanya mutable, ada yang namanya cardinal, ada yang namanya fixed signs. Apa tuh? Itu tuh apa tuh? Nah, Mutable tuh apa? Cardinal tuh apa? Cardinal itu apa namanya tuh, dia itu diukur dari awal season.
Contohnya tuh kardinal tuh kalau nggak salah Capricorn, terus ada Libra di situ juga, ada Cancer, ada Aries. Wah, Gitu. ngacak dong. Oh, enggak ngacak. Ngacak ya? Ngacak karena semua elemennya ada di situ. Gue kan earth sign. Tiba-tiba ada apa namanya Cancer yang water sign gitu. Nah, itu biasanya aku lihat dari sifat-sifat mengklasifikasikan sifat zodiak tuh dari situ. Oke. Kardinal sendiri itu tipikalnya tuh karena mereka the start of the awal season gitu ya. Bintang awal. Jadi mereka tuh adalah orang yang sering ngambil keputusan gitu. Mereka the starter gitu loh. Mereka tuh sering ngambil alih gitu. Tipikal orang yang punya inovasi, terus udah gitu juga the thinker. Mereka tuh yang membuat konsep biasanya gitu. They are very creative gitu kan. Mereka juga bisa apa namanya tuh buat keputusan gitu. Mereka juga bisa ngelakuin sebuah apa ya ide gitu. Mereka inovatif lah gitu kan si kardinal ini. Terus ada fixed signs. Fixed signs itu lu Leo. Fixed sign itu ada apa aja? Leo, Aquarius, terus ada apa lagi ya? Gemini Taurus, Scorpio. Nah, itu Gemini fixed kapan sign. diajak ya? Nih, Gemini yang kayak kardinal. Oh, Nah, Fixed signs itu apa? fixed signs tuh yang dia tuh di tengah-tengah musim. Jadi dia bukan di awal musim, bukan di akhir musim. Jadi dia tengah-tengah. Makanya sifatnya itu ya nggak suka sama perubahan. Oh. Gitu loh. Terus mereka nggak terlalu suka sama yang suatu yang apa ya tidak pasti gitu. Uncertainty itu mereka nggak bisa banget tuh yang kayak gitu-gitu. Nah terus ada yang namanya dan mereka keras kepala banget, very stubborn banget. Lo keras kepala nggak? Enggak. iya. Pas hati dia mah. Gua soal sih kan. Keras kepala. Lu harus keras kepala lu batu. Itu ada di Keras kepala tuh nggak selamanya nggak selamanya negatif. Oh, enggak, iya keras. Lo bisa jadi orang yang very determined banget ketika lo want something, you chase it gitu. Konsisten. Konsisten. Iyalah. Berprinsip. Gue tadi masuk yang di tengah. Enggak, Net, belum ada. Oh belum. Ada lagi yang namanya mutable. Nah, mutable ini nih yang bisa dibilang ngocar-ngacir gitu. Cuman mereka adalah the executor gitu. Siapa aja Jadi tuh? Gemini Katanya tadi di apa tuh karnival Karnival. Pantai Jaya Ancol jadinya dong ya. Agak di mutable. Mutable tuh ada Gemini, ada Virgo, ada Pisces, ada satu lagi apa ya? Mutable. Sagittarius benar. Nah, orang-orang mutable itu biasanya cenderungnya mereka tuh positifnya mereka tuh bisa hidup dengan perubahan gitu. Mereka inovatif juga orangnya gitu kan. Nah, biasanya mereka nih yang zodiak ini tuh yang menyeimbangkan antara si kardinal ini dan fixed signs gitu. Dua klasifikasi yang sangat-sangat ambisius gitu kan. Terus sangat kayaknya tuh hidupnya mereka tuh penuh dengan prinsip gitu loh. Nah, sedangkan si mutable ini yang meringankan mereka berdua. Dia gampang adaptasi berarti ya? Iya, gampang adaptasi, Bulan. positifnya gitu. Cuman ya negatifnya kadang-kadang mereka suka nggak terlalu nggak konsisten bisa jadi. Yang kedua mereka terlalu filsuf gitu, terlalu filsuf gitu. Jadi apapun tuh tentang kehidupan tuh dibuat sebagai filosofi sama mereka. Kupu-kupu filosofi. Ya apapun dikaitkan dengan filosofi gitu. Filosofi Quotes. Iya, quotes gitu. Taman. Terpaku dengan Untung quotes. gue nggak di situ. Tapi sebenarnya itu bisa jadi berubah-berubah sih, tergantung sudut pandang kita aja gitu. Itu kan soalnya banyak perdebatan antara enggak kok Pisces nggak masuk ke mutable, Pisces masuknya kardinal gitu. Tapi ya itu yang gue pahami, yang gue percaya Masa sih? gitu. Pisces soal. Ah, red flag. Oh iya, sampai gue agak nggak bisa sama Pisces juga. Iya, terlihat. Apa sih yang lo ketahuan yang tadi rata itu lo ketahuan enggak nih gue itu dari apanya sih, dari apa? Iya, dari cara Sedangkan tadi kan enggak. dari apa yang tadi 3 itu kan maksudnya itu bisa berkesinambungan gitu loh ya kan, harusnya kan. Harusnya. Terus kenapa jadi ada ini nggak cocok? Ya karena sifat dasar sih. Kayak Misalkan kayak sifat lu tuh nggak cocok sama sifat dia, dari cara kalian ngobrol kadang nggak nyambung, atau mungkin kalian berpikir nggak masuk, terus kayak apa ya, nggak apa lanjutin nggak udah nggak tahu.
misalnya gue Capri, Ah. gue orangnya tuh very grounded banget gitu. Gue misalkan kayak diketemukan dengan orang yang stubborn gitu loh, yang keras kepala gitu. Misalkan kayak ayo gitu ya, ya gue agak-agak kayak gitu. Iya, Gua- gue cabut deh. Terus gue gak suka sama orang berisik gitu kan, noisy people tuh gue gak suka. Nah, gue Kayak berisik. laut banget, noisy gitu, itu butuh adaptasi tuh kayak gitu. Jadi kamu butuh adaptasi sama aku gak? Lumayan. enggak deh enggak lah, maksudnya Udah kangen berisik deh. nyebelin gitu kan, karena sifat dasar Capricorn tuh kita nggak bisa bohong, sifat dasar masing-masing siapa kita sebenarnya gitu kan. Nah, gitu misalnya gue nggak, misalkan ya gitu seorang Capricorn gitu tiba-tiba pacaran sama Libra gitu, misalkan nih gitu. Untuk pertemanan oke nih, karena pertemanan itu jatuhnya kan nggak yang terlalu apa ya maksudnya, nggak mengaitkan masa depan sebenarnya gitu kan. Tapi gue sebagai Capricorn yang very disiplin dan sangat praktikal gitu, ketemu sama Libra yang indecisif nih, maksudnya gak tahu nih maunya apa gitu kan, karena mereka banyak menimbang-nimbang sesuatu kan, dan itu sering terjadi bentrok gitu loh. Oh iya. Gitu. Capri sama Gemini gimana? Nah itu dia, kenapa aku bisa cocok sama dia? Walaupun gue Capri, gue nggak suka sama noisy people, gue nggak suka sama orang-orang yang berisik, misalkan nggak suka sama orang-orang yang terlalu ekstrovert gitu. Kenapa bisa nyambung? Karena rising gue Gemini. Oh ya? Iya gitu. Gue Capri tapi topeng gue Gemini, ya makanya gue sama dia bisa cocok. Emang Gemini dempetan sama nggak harus dempetan ya? Enggak gitu Manjoy. Nggak gitu bacanya, gua ulang Gue pikir lagi. tuh kayak harus dempetan gitu loh, lu jadi racing lu ke Enggak, ini. bisa. Lu misalkan lu kan fire sign, bisa jadi rising lo misalkan water sign atau earth sign, bisa macam-macam sih. Pusing dia ngomongin zodiak, pusing Pusing dia. kan? pusing tapi menarik Oke. gitu. Berarti gue Leo. Lo tuh harusnya kalau mau bertanya yang seru gitu, lo gabungin zodiak tuh sama kasus percintaan. Nah, Itu. jangan lagi relate sama anak-anak gitu. Ya, Leo Ada. cocoknya sama apa? Ya Gitu. kalau gue kan nggak tahu ya, gue kan lupa ya. Mereka zodiaknya apa ya? Lu yang paling red menurut lu? Kamu apa? Iya benar-benar. Gemini, lu kan Gemini kan? Apa tuh yang paling red? Gue gak cocok sama Sagittarius lagi. Lo nggak cocok. Mau itu cewek, mau itu cowok. Padahal kan mereka selalu ngomong Gemini sama Sagi tuh 10-11 mirip sifat kelakuannya. 11-12. 11 Sebelah lagi gue juga. Sebelah lagi gue. Iya, sama sih. sama aja kan 10-11 kan gue ngambil sisi belakang bukan depan. 10-11 tetap konsep gue. Ya deh. Karena tuh kayak menurut aku ya, Gemini sama Sagi mungkin karena sifatnya hampir mirip sama, jadi karena kalau aku ngobrol pun nggak cocok. Kalau untuk teman oke, cocok, tapi kalau untuk berhubungan aku nggak bisa, karena aku kayak ngaca, wah lu kayak gue, Terlalu sama, berarti case-nya terlalu sama. case-nya terlalu sama, sisi lo ke orang, lo ngadepin pasangan lo mirip kayak gue nggak bisa gitu. Bukan di negatifnya ya. Iya. Yang Berarti ada sebenarnya beberapa lu nggak cocok sama diri lu nggak suka sama diri lu sendiri dong sebenarnya kalau kayak gitu. Gue suka sama diri gue, cuma maksud gue dalam menghadapi hubungan. Kayak misalnya kan gue suka kabur gitu ya, nggak suka, belum bisa di, aduh jangan gue bahas gue deh, skip. Skip. Iya pak, intinya tuh sama Aries tuh aku nggak cocok. Aries tuh terlalu keras kepala sama terlalu dominan, aku nggak bisa. Nah, Dia tuh kalau selalu- gue denger Aries kayak nice guy banget. Orang yang berzodiak Aries tuh kayak wah. Oh ya, karena mereka easy going banget. Oh ya. Aries tuh easy going banget gitu, dan mereka sangat ambisius banget gitu. Mereka tuh sangat driven banget. The horniest sign gitu. Paling sange. Kata jeleknya gitu ya. Tapi emang serius, dia tuh karena sangat passionate gitu, ambisius gitu. Tapi Leo juga katanya gitu. Horny sign. Enggak kalau Nih, nih. Soalnya kalau lihat yang apa diri Instagram gitu, zodiak yang paling hornian, Leo pasti ada. Oh, klasifikasinya kan? Iya, bisa jadi karena Leo sendiri kan sebenarnya orangnya ambisius juga gitu loh, dan dominan gitu. Jadi sifat-sifat itu kan kurang lebih hampir sama gitu
sih. Oke, ada pertanyaan lagi dari tim kita. Contoh kasus yang pernah dihadapin sama kamu dong. Kasus dalam berzodiak. Mungkin antara kamu cocoknya sama siapa, bintang apa, atau kamu nggak cocoknya sama bintang apa. Capricorn. Oh iya, Capricorn lo kan ya. yang mendalami banget. Lo tuh Iya. cocok sih sama siapa sih? Capricorn tuh cocoknya sama siapa sih? Sebenarnya kalau Lo misalkan lu lihat di majalah gitu atau misalkan lu lihat kayak di Instagram itu kan sering keluar kan, misalkan ke Earth sign tuh Capricorn cocoknya sama Earth sign juga gitu kan, karena mereka satu elemen gitu. Kalau personal sih enggak sih gue. Kalau contoh kasus di gue gitu, tak kenapa gue itu selalu cocok sama Aquarius gitu, mau temenan mau pacaran gue selalu cocok sama Aquarius. Nah itu ada penjelasannya kenapa, karena ternyata Venus gue Aquarius gitu. Jadi gue gampang attract sama orang-orang yang Aquarius, atau Aquarius itu gampang attract sama gue. Bisa jadi kayak gitu kasusnya gitu. Nah, lu ngebaca gua panjang nggak sih kalau misalnya lu ngebaca? Lu Setelah terus podcast santai. ini dibaca lu. Tapi energinya turun, kasihan capek. Enggak, karena kebanyakan ngomong. Dari situ terus karena kebanyakan ngomong gitu. Tapi cepet nggak baca itu tuh cepet nggak? Gue bisa, kalau membacain gue bacain sekarang, cuman paling gue bacain yang generalnya aja gitu. Mau. Nanti aja ya setelah podcast selesai, nanti orang Tapi bukan bosan lu, nontonin. lu lupa tanggal lahir lo kapan gitu. Enggak dong, tanggal lahir gua inget dong. Jam lahir lo kapan gitu. Tanggal lahir gua Kan lo sempat mau nelpon ibu lo waktu itu kan. enggak, gua waktu itu antara jam 3 atau jam 4. Ya, harus tahu. Harus spesifik. Kalau bisa sih spesifik. Wih, Itu, apalagi guys? pernah nggak lo misalnya ada orang yang curhat sama lo nih, terus dia akhirnya minta solusi dari lo deh atas dasar zodiak yang lo pelajarin itu. Oh. Nah, ini sih sebenarnya kayak Ya, lucunya psikolog ya. sebenarnya. Nah, Nah, itu dia, gue nggak tahu ini habit gue jadi salah atau benar gitu ya kan. Jadi kadang-kadang tuh kalau lagi ada teman gue curhat sama gue masalah pacarnya, yang pertanyaan pertama kali yang gue tanya itu adalah, tuh cowok lu zodiaknya apa? Itu pasti banget. Itu pasti Iya, banget. selalu setiap kali nanya, emang yang lagi deket sama kamu zodiaknya apa? Gue harus kayak Iya, itu udah pasti banget. takut Iya. berarti dibacain lo tahu gue. cowoknya apa dan dia sunnya apa, ininya Oh enggak, apa? Enggak, dia cuma nanya. karena kan Oh. gue nggak, mungkin dia juga, misalkan teman-teman gue juga nggak tahu dia lahirnya kapan, jamnya kapan gitu kan. Paling gue baca dengan secara general aja gitu. Dan beberapa kasus itu bisa dibilang akurat gitu. Oh iya? Jadi misalkan temen gue lagi berantem, contoh paling seringnya tuh pasti berantem lah. Gue lagi berantem sih sama cowok gue gitu kan, terus dia ngediamin gue gitu kan, kok bisa ya dia kayak gitu. Terus gue tanya zodiaknya apaan, Aquarius gitu. Terus gue kasih kiat-kiatnya nih, oh kalau kayak gitu lo jangan ngejar-ngejar gitu, lo jangan jangan sweet talk ke dia, jangan lo iniin, kasih dia waktu. Lo kalau berubah dari lo nya, jangan pakai kata-kata gitu. Nah misalkan contoh kecilnya kayak gitu kan, dan itu benar gitu. Oh karena nih si dia ini begini gitu ya dari zodiaknya Iya, yang dipelajarin. gitu. Oh, Contoh yang paling sering tuh ya kayak gitu, ngadepin kenapa ya dia ghosting gue gitu, kenapa ya dia nggak nyatain cinta juga sama gue gitu. Biasanya sih gue tarik dulu dari sifat dasarnya, terus gue kasih kiat-kiatnya gitu kan. Kalau misalkan bener ya alhamdulillah, kalau nggak bener berarti itu cowok membangsat aja gitu. Anjir, nggak bercanda. Selain percintaan, di dalam karir tuh zodiak tuh berpengaruh nggak sih? Nah kalau gue sih sebenarnya berpengaruh sih gitu, karena kan gue sering bekerja sama banyak orang gitu kan, jadi kadang-kadang gue bisa menganalisa mereka tuh kayak zodiak lo apa gitu. Terus aku tanya kayak lo lahirnya kapan, zodiak lo apa, karena dari situ gue jadi tahu bagaimana gue bekerja sama dengan orang itu gitu. Kayak gitu, misalnya kayak gue bekerja sama Leo gitu kan, atau sama fire sign gitu kan. Fire sign tuh kan Leo, terus ada Aries, ada Sagittarius gitu kan. Nah kadang-kadang tuh tipikal dasarnya si fire sign ini sulit untuk disuruh-suruh. Misalnya kayak gak mau terlalu disuruh-suruh lah gitu kan, kayak mereka tuh ada rasa kesel sendiri kalau misalnya disuruh-suruh gitu. Berarti gue kalau misalkan mau minta bantuan sama mereka, gue bisa ngomong dengan cara lain kayak gitu. Oh berarti ya oke. Gue paham. Apa sih? Berbeda sekali. Ini konten apa? Lah, berarti lu setiap kerja
atau partner lu nih, partner kerja lu nih, lu bener-bener perhatiin zodiak lu apa? Iya. Terus kalau emang lu kayak red flag buat lu, enggak deh, gue nggak mau. Oh enggak, kalau gue sih nggak memandang siapa yang kerja sama gue red flag gitu. Semua zodiak gue anggap baik lah. Oh, tapi lu cara ininya ya? Iya, karena kan gue sering bekerja sama orang banyak gitu. Tapi ya yang seru nih, maksudnya yang menarik gitu, banyak loh perusahaan-perusahaan yang mulai ketika mereka nge-hire karyawan gitu kan, mereka tuh ada tes yang namanya kepribadian yang pertama. Yang kedua pasti ditanya zodiak kayak apa. Udah mulai ada yang kayak begitu. Keren ya? Berarti jadi ini dong, jadi orang kayak lu nih jadi itu dong, apa namanya sih kalau itu? Penting. Oh, yang Apa sih namanya guys, kalau itu guys? Tumblr. Profesi, jadi profesi dong. Tumblr. Iya lo gini. Kenapa lu Tumblr kan bisa yang lain? Kan espresso, tumbler. Kiki, berarti Bener kamu ketawa. aneh banget sih, gue lagi serius nih. Gue lagi excited. Gue lagi excited. Kiki, berarti orang kayak lu bisa jadi profesi dong itu? Sebenarnya. Orang kayak memang orang dia kayak apa? Oh, maksudnya yang zodiac scientist apa sih? Maksudnya yang Zodiac mendalami scientist. astrologi Yang lah ya. mendalami astrologi, Bisa jadi profesi yang dong. banyak tahu soal astrologi. Banyak. Sekarang di YouTube tuh udah banyak yang menjadikan itu sebuah profesi gitu loh. Tapi mereka ngebarengin dengan misalkan mereka bisa baca mereka bisa ngebarengin sama kayak baca tarot juga gitu. Tapi kalau gue personally nggak bisa baca tarot. Oh kan beda, kalau tarot tuh beda lagi. Cara Karena bacanya. energinya tuh fluktuatif menurut gue, bisa berubah-berubah dan nggak pasti gitu. Kalau kayak gue baca lo secara chart kan itu udah pasti gitu kan dari zaman itu segala macam gitu. Iya. Oke. Seru banget. Menurut kamu nih ya, zodiak itu jadi patokan banget nggak sih sama kehidupan? Kalau kamu tanya aku sebagai orang yang memahami zodiak gitu dan tertarik sama zodiak gitu kan, ya buatku sih memang jadi tolak ukur gitu loh. Tolak ukur aku menilai seseorang gitu. Maksudnya bukan menilai seseorang sih, itu lebih kayak ini ya nggak objektif banget Menghadapi gitu kan. seorang apa? Ya seru aja sih sebenarnya untuk meneliti sikap seseorang, sifat seseorang. Nah, bentar. Kan lo ini kan Capri yang kalau menurut itu kan udah ada karakternya nih. Nah, begitu lo ketemu lain, berarti lo bisa berubah nggak jadi Capri dong? Iya nggak sih? Enggak dong. Jadi Leo gitu gue. karena lo bisa yang misalkan kayak contoh ini kasarnya ya, gue Leo nih, gue nggak suka nih sama kepribadian gue begini, karakter gue begini nih. Nah, gue ketemu zodiak yang lain, ada ininya nih, ada batas-batasannya nih. Nah, di saat kalau gue jadi kayak lo gini, yang paham banget seakan zodiak, begitu lo ketemu zodiak yang lain, berarti lo kayak nggak jadi diri lo sendiri dong, nggak jadi karakter lo dong. Oh, enggak. Karena lo mau coba memahami semuanya. Gue tetap jadi karakter gue sendiri, tapi gue memahami sifat orang-orang yang sedang bersinggungan sama gue gitu. Tapi kan bukan berarti itu gue bisa berubah untuk jadi orang lain hanya untuk ngobrol sama dia. Sebenarnya nggak gitu kan. Tapi lebih untuk memahami aja do's and don'ts-nya. Ya kan, segampang itu sih sebenarnya, sesimpel itu gitu loh. Tapi nggak ngubah gue sebagai seorang Capri. Gue tetap punya sifat Capri yang mendasar dan sifat Gemini gue, si rising gue ini yang mendasar. Kalau misalkan ada beberapa hal yang naturally gue nggak suka gitu, maksudnya gue nggak bisa toleransi gitu loh. Tapi gue bukan nggak bisa toleransi, gue gak bisa bilang gue harus bisa menerima gitu loh, tapi gue mentoleransi gitu. Tapi bukan berarti gue menerima gitu untuk dia deket dalam sama gue atau di kehidupan gue gitu. Gitu. Bukan membuat gue berubah untuk jadi orang lain gitu, dengan memahami mereka itu gitu. Nah, itu dia tadi makanya gue bilang, berarti lu bisa. Oke, apa lagi? Oke, karena ini sudah durasinya sudah cukup ya, kita akan closing. Tapi sebelum closing, boleh Kak bagi quotes-nya sedikit Quotes. untuk penutup malam ini? Ya, tentang zodiak. Quotes
tentang zodiak boleh, atau quotes tentang kehidupan boleh. Tentang Yang kehidupan. quotes yang menurut kamu yang selalu kamu pegang utuh, yang kayak ini quotes gua nih gitu. Quotes kehidupan. Quotes of life. Quotes of life ya. Ya, quotes of life. Yang nyambung aja deh sama pembicaraan kita zodiak. Gak ada nyambung sama zodiak. Quotes of life aja. Ya udah deh. Karena sekarang di garasi sebelum closing selalu ada quotes of life Oke. dari bintang tamunya masing-masing. Ya, quotes dari gue sih sebenarnya bingung ya, ini nggak ada sangkut pautnya sama zodiak, tapi gue suka banget sama quotes ini gitu. Gue selalu kalau baca quotes ini tuh gue merasa semangat lagi gitu. Ada quotes yang bilang kalau penuhilah dirimu dahulu karena dunia bisa menunggu. Oh, penuhilah dirimu dahulu karena dunia bisa menunggu. Cakep banget. Oh. Gak ngerti dia. Iya. Karena dunia lu Ya, tapi terlalu itu penuh dengan nyambung diri sama lu. pertanyaan lo, Manjoy, yang lo bilang apa namanya, kalau lo deket sama orang dengan lo mengetahui zodiak mereka, lo bisa jadi energi lo habis hanya untuk membaca orang-orang itu gitu. Enggak, karena quotes itu. Oh. Karena gue selalu memenuhi diri gue dulu Baru. daripada gue harus memenuhi orang lain, karena dunia ini bisa menunggu. Intinya self love. Gitu. Jadi sebenarnya Cintailah Self dirimu love. sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Dunia masih nunggu, tapi diri kita kan nggak tahu nunggu apa enggak. Karena kan banyak kan apa namanya, lo mencoba baik-baik aja gitu kan, lo mencoba fine-fine aja gitu lo, hanya untuk lo fit in terhadap pertemanan lo dan terhadap dunia ini Iya. gitu kan. Padahal sih teman lo bisa nunggu, dunia bisa nunggu. Gitu. Oke, terima kasih Kak Jadi yang gue Kiki. tangkap nih, yang gue tangkap Nyamuk. karakter karakter zodiaknya belum tentu akurat sebelum dibaca Rising sama Moon-nya itu ya. Iya, bukan belum tentu akurat, cuman banyak elemen-elemen pendukung Oh, sifat banyak elemen aslinya pendukung dia. ya. Iya. Jadi emang harus dibaca Karakter keseluruhannya seorang baru tersebut, yes. baru ketahuan. Gak bisa dijajing tuh jadinya tuh yang Iya. kayak di Instagram tuh kayak gue Capricorn tapi ke Aquariusan gitu. Coba. Gitu guys ya. Jadi harus Oke. banyak elemen yang mendukung semuanya. Oke, Net, tutup. Oke, terima kasih. Semoga kalian gak bosan nonton konten kita ya di podcast-podcast selanjutnya. Makasih Kak Kiki udah main-main Makasih, Manjoy, di Ide Garasi. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.